Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 15 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Engkau, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memiliki Kristus dalam hidup kami, maka kami pun menjadi umat-umat yang rendah hati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul renungan pagi hari ini, tidak ada tempat untuk membanggakan diri, tanggal 15 Agustus. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat inti diambil dari Yesaya 6 ayat 5. Mereka yang mengalami pengudusan menurut Alkitab akan menunjukkan roh kerendahan hati. Seperti Musa, mereka telah melihat kedahsyatan kemuliaan kekudusan, dan mereka melihat ketidaklayakan mereka sendiri dibandingkan dengan kemurnian dan kesempurnaan yang luhur dari yang tak terbatas. Nabi Daniel adalah contoh pengudusan sejati. Hidupnya yang panjang dipenuhi dengan pelayanan mulia bagi tuannya. Ia adalah seorang yang dikasihi, Daniel 10 ayat 11, oleh surga. Namun, bukannya mengklaim dirinya murni dan kudus, Nabi yang dihormati ini mengidentifikasikan dirinya dengan orang Israel yang benar-benar berdosa ketika ia memohon di hadapan Allah bagi umatnya. Kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku. Daniel 9 ayat 18, 15, dan 20. Ketika Ayub mendengar suara Tuhan dari dalam badai, ia berseru, "Aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub 42 ayat 6. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dan mendengar serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam," ia berseru, "Celakalah aku binasa." Yesaya 6 ayat 3 dan 5. Paulus setelah ia diangkat ke surga yang ketiga dan mendengar hal-hal yang tidak mungkin diucapkan oleh manusia, menyebut dirinya yang paling hina di antara segala orang kudus. 2 Korintus 12 ayat 2-4, Efesus 3 ayat 8. Yohanes yang dikasihi, yang bersandar di dada Yesus dan melihat kemuliaannya, tersungkur seperti orang yang mati di depan kaki malaikat. Wahyu 1 ayat 17. Tidak ada pengagungan diri, tidak ada klaim sombong tentang kebebasan dari dosa pada mereka yang berjalan dalam bayangan salib Kalvari. Mereka merasakan bahwa dosa mereka lah yang menyebabkan penderitaan yang mematahkan hati anak Allah. Dan pikiran ini akan menuntun mereka kepada kerendahan diri. Mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan paling jelas kelemahan dan sifat berdosa manusia. Dan satu-satunya harapan mereka adalah pada jasa Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat berkata dalam Spirit of Prophecy volume 4 halaman 301 paragraf 1 yang berbunyi, pengudusan palsu mengandung roh kesombongan dan merasa diri benar yang asing bagi agama Alkitab. Kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah buah roh. Nah, tentang buah roh, Roh Nubuat memberikan beberapa penjelasan. Mari kita baca. Spiritual Gifts, volume 4b, halaman 93, paragraf 1, berkata, kita harus mempelajari kehidupan Kristus dan belajar apa artinya mengakui Dia di hadapan dunia. Tidak seorang pun dapat mengakui Kristus kecuali pikiran dan roh Kristus ada di dalam dirinya. Buah-buah roh dinyatakan secara lahiriah, dan ini adalah pengakuan akan Kristus. Buah-buah roh adalah hasil dari pengakuan akan Yesus, dan pengakuan akan Yesus hanya dapat dimiliki oleh mereka yang memiliki pikiran dan rohnya Yesus. Sebab Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 436, paragraf 3. Tidak seorang pun dapat mengaku Kristus kecuali ia memiliki pikiran dan roh Kristus. Ia tidak dapat menyampaikan apa yang tidak dimilikinya. Kehidupan sehari-hari haruslah merupakan ekspresi dari kuasa pengudusan kebenaran dan bukti bahwa Kristus tinggal di dalam jiwa oleh iman. Kita tidak bisa menyatakan Kristus jika kita tidak memiliki Kristus dalam jiwa kita, yaitu dalam hati kita, sebab pengudusan adalah pekerjaan di dalam hidup kita, dan hasilnya yaitu buah-buah roh terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, suratnya nomor 63 tahun 1903 paragraf 2. Namun selama kesombongan, iri hati, dan prasangka jahat mendominasi kehidupan, Kristus tidak memerintah dalam hati. Kasih-Nya tidak ada dalam jiwa. Dalam kehidupan mereka yang mengambil bagian dari kodrat ilahi, terjadi penyaliban roh yang angkuh dan merasa cukup diri yang mengarah pada pengagungan diri. Sebagai gantinya, roh Kristus berdiam, dan dalam kehidupan buah-buah roh tampaklah. Dengan memiliki pikiran Kristus, para pengikutnya mengungkapkan anugerah-anugerah karakternya. Jelas sekali bahwa buah-buah roh adalah pekerjaan Yesus dalam hidup kita, yaitu oleh menerima rohnya Yesus. Dan menerima rohnya Yesus sama dengan turut mengambil bagian dari kodrat ilahi. Dan dalam mengambil kodrat ilahi, yaitu rohnya Yesus, tidak ada kesombongan, tetapi kerendahan hati. Sebab hidup Yesus adalah kehidupan yang rendah hati. The Desire of Ages, halaman 649, paragraf 3, berkata, tidak ada seorang pun yang begitu mulia seperti Kristus, namun ia merendahkan diri untuk melakukan tugas yang paling sederhana. Kristus sendiri memberi teladan kerendahan hati. Oleh sebab itu, agar roh kerendahan hati menjadi bagian hidup kita, kita harus memiliki rohnya Yesus, yang adalah hidupnya Yesus. Sebab hidup Yesuslah teladan kerendahan hati. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 677, paragraf 1. Kehidupan di dalam Anda menghasilkan buah yang sama seperti di dalam Dia. Hidup di dalam Kristus, berpegang teguh pada Kristus, didukung oleh Kristus, dan memperoleh makanan rohani dari Kristus, Anda akan menghasilkan buah yang serupa dengan Kristus. Inilah pengalaman para nabi dan bapa seperti Musa, Daniel, Ayub, Yesaya, dan bahkan para rasul seperti Yohanes yang kekasih dan Paulus. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 11 berbunyi, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Para nabi dan bapa memiliki roh Kristus dalam hidup mereka, dan oleh roh itu mereka menerima kesaksian tentang kehidupan Kristus. Lalu, Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Dan Yohanes yang kekasih bersaksi dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 yang berbunyi, "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus." Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 235 paragraf 5, mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan paling jelas kelemahan dan sifat berdosa manusia, dan satu-satunya harapan mereka adalah pada jasa juru selamat yang disalibkan dan bangkit. Kerendahan hati adalah buah roh, yaitu rohnya Yesus, sebab kerendahan hati adalah hidupnya Yesus. Menerima rohnya Yesus, kita menerima hidupnya Yesus. Dan kita semua yang memiliki rohnya Yesus akan mengakui Yesus kepada dunia oleh kesaksian kehidupan kita yang sadar bahwa kita adalah manusia berdosa dan satu-satunya harapan kita hanyalah pada jasa Yesus yang telah disalibkan dan dibangkitkan. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa tidak ada kesombongan dalam Yesus. Dalam Yesus adalah kerendahan hati, sebab itulah karakter Kristus, buah rohnya Yesus. Dan inilah yang menolong kami menjadi umat-Mu yang penuh kuasa untuk mengabarkan kepada banyak orang tentang keselamatan dalam anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami semua dapat bekerja mengabarkan Injil. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini, bahwa tidak ada kesombongan dalam Yesus. Di dalam Yesus adalah kerendahan hati. Dan oleh karena itu kami perlu kehadiran rohnya Yesus dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan dengan menerima rohnya Kristus itu sama dengan menerima Yesus itu sendiri, dan karakternya yang rendah hati, yang adalah buah rohnya menjadi bagian kami. Kami bekerja bagi Dia untuk menjangkau jiwa-jiwa tanpa kesombongan, tetapi dalam kerendahan hati. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.